Salam sejahtera untuk kita sekalian. Di hari ini patut kita bersyukur kepada Tuhan yang oleh karena kasih karunia yang sudah memberikan kita napas kehidupan, boleh menikmati hari yang baru di tanggal 25 Juli 2022. Oleh dan sebab itu, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulaikan segala tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita belajar, kita mau melihat bertitik tolak dari firman Tuhan sebagai pedoman kekuatan dalam kehidupan kita. Oleh dan sebab itu, sebelum kita membaca kisah dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sudah memberikan kekuatan, kemampuan untuk boleh kami nikmati hari yang baru yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sebelum kami memulaikan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan belajar dari firman-Mu sebagai pedoman, sebagai kekuatan, sebagai suluh dalam kehidupan kami, dalam kami mau melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Oleh dan sebab ya Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, sehingga kami lagi boleh dikuatkan dalam kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber dan kehidupan kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara keluarga Kristen yang diberkati, di hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18 yang berkata, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel. Menurut daging, bukankah mereka makan apa yang dipersembahkan, mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Sampai di sana pembacaan kita yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga Kristen yang diberkati, tema renungan kita di saat ini adalah pertajam mata iman agar dapat membedakan berhala modern dan iman. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat Korintus berhadapan dengan tantangan berhala lama, maka jemaat Kristen saat ini bergumul dengan berhala-berhala modern. Walaupun berhala-berhala lama terlihat secara fisik, kuil, patung, ibadah penyembahan, festival atau pesta perayaan pengucapan syukur kepada dewa-dewa, dan ada imannya. Namun pengaruhnya kepada orang Kristen sangat menentang dan mengancam integritas terhadap iman kepada Yesus Kristus. Mengapa? Rasul Paulus menjelaskan dengan bertanya, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Artinya ketika makan minum dalam perjamuan kudus, orang Kristen bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Jadi makan minum bersama dalam festival atau pesta perayaan pengucapan syukur kepada dewa-dewa berpotensi ikut bersekutu dengan penyembahan kepada berhala, dewa-dewi di dalam menambahkan, bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, berhala-berhala lama dapat dilihat, diraba, dirasakan seperti patung, kuil, cara penyembahan festivalnya, dan dapat dibedakan dengan yang bukan berhala. Akan tetapi berhala-berhala modern sangat canggih, sulit dilihat, diraba, dirasakan, dan dibedakan, sangat nisbi atau relatif. Sebagai contoh, uang. Uang adalah benda yang dapat dilihat, diraba, dirasakan, tetapi bagaimana cara uang diperoleh, digunakan, dan dimanfaatkan adalah sulit dilihat,
diraba, dirasakan, dan dibedakan. Apakah diperoleh dengan cara yang baik atau buruk, dan dimanfaatkan sebagai alat penyembahan kepada berhala atau penyembahan berhala kepada Tuhan dan demi kemuliaan namanya. Hanya dapat dibedakan dengan kacamata iman. Ibrani 11 ayat 1 sampai yang ketiga berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu saudaraku, peliharalah dan kokohkanlah iman kita. Sebagaimana iman kita tumbuh, iman kita timbul karena firman Tuhan Yesus Kristus, maka memelihara dapat mengokohkan iman caranya adalah dengan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Nya setiap hari. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Untuk membentengi diri dari godaan berhala modern, maka lakukanlah firman yang kita baca, dengar dan renungkan. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur yang patut kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang suci kudus, karena Engkau adalah Allah yang setia, menaungi dan membentengi akan kehidupan kami, di mana lewat perenungan kami di saat ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh mewarnai akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami sehari-hari. Firman adalah kasih-Mu hari ini yang mengajar kami untuk selalu menguji diri dengan berkata, berkaca pada firman-Mu, kuatkanlah iman kami, agar kami tidak gugur di tengah-tengah godaan dan menariknya tawaran berhala modern. Pertajam kiranya mata iman kami, agar dapat membedakan pengucapan syukur kepadamu dan festival dalam penyembahan kepadamu. Oleh sebab itu ya Tuhan, di hari ini kami bermohon kepadamu, biarlah Tuhan akan selalu menolong menaungi kami, di dalam kami melakukan segala tugas aktivitas di sepanjang hari ini. Sehingga sukacita, kebahagiaan, kesehatan, kekuatan, roh hikmat dari Tuhan boleh menjadi bagian kami di sepanjang hari ini. Sehingga sukacita benar-benar boleh menjadi bagian kami oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Shalom, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.